Jadi sekarang aku mau jelasin yang P9 ya. P9 itu seperti kalian tahu analisa konduktometri. Alatnya itu pakai konduktometer. Sudah kelihatan semua gambarnya? Sudah. Nah, jadi bentuknya tuh kayak gini. Ini ya mirip-mirip kayak diameter kan. Nanti dicelupin sininya. Nah, ini alatnya ini bedanya. Kalau diameter kan untuk mengukur pH. Konduktometer itu untuk mengukur konduktivitas. Ada yang tahu konduktivitas itu apa? Aliran listrik di dalam daya hantar listrik mungkin. Yang lain? Oh. Aliran kalor. Kemampuan suatu bahan untuk mengalirkan listrik. Ya, jadi dalam konduktometri ini kalian akan melakukan suatu reaksi redoks, jadi berkaitan dengan ion-ion gitu. Nah, nanti reaksinya itu diukur, konduktivitas yang di dalam lautan ini nanti diukur dengan konduktometer ini. Nanti kalian bahas aja gimana cara kerjanya, prinsip kerjanya alat ini, cara mengukurnya di dasar teori. Selanjutnya. Selanjutnya itu potensio ya. Potensio itu alatnya sama kayak yang dijelasin Gio itu. Cuma bedanya yang muncul di layar itu bakalan potensial. Potensial itu kan kayak volt gitu ya. Terus probe-nya juga beda. Kayak gitu sih kalau dari potensio. Nah, terus lanjut ke spektrofotometri UV atau VIS ya. Nah, jadi udah muncul belum? Sudah. Nah, kalian tahu kan ini ada di lab kimia di belakang tuh, depannya ruang laboran. Yup. Nah, dalamnya tuh kayak gini. Nih. Nah, kayak yang ini. Ada B12345. DC. Nah, kalian bakal masukin larutan ke kuvet ini. Ini namanya kuvet. Nah, kuvet ini nanti kalian masukin ke sini. Di sini nanti ada, ini sudah belajar spektro belum sih di KA sama Pak Toko? Belum, Kung. Belum. Ya, belum ya. Jadi nanti ya, tes. Halo. Nah,
Udah kedengeran belum ya? Halo. Ya, bisa mendengarnya kok. Nah, ya, oke. Nah, jadi nanti ada spektrofotometer ini bakal nembakin berkas cahaya gitu ke kuvetnya. Nah, ini kan kuvetnya kayak gimana sih? Nah, kayak gini kan. Loh. Ya ampun, kok nggak bisa ya? Ya udah lah, intinya ini nanti kuvetnya dimasukin ke alat ini. Nah, nanti ditambahin sama berkas. Nanti ada Putus-putus kok suaranya. bentar ya, bentar. Gini udah bisa belum? Nah, kalau dari gambar itu, yang sebelah kanan, jadi nanti bakal ditembakin berkas cahaya, terus berkas cahayanya itu kan melewati dari larutan itu kan. Masih putus-putus ya? Enggak kok, udah lancar. Udah enggak. Nah, Cukup lancar ini. kan berkas cahaya dilewatin. Nah, nanti kuantiti dari berkas cahayanya itu bakal berkurang. Nah, nanti yang kurangnya ini bakal dihitung sama mesin ini. Nah, ada namanya monokromator. Nah, monokromator ini fungsinya buat dari berkas warna yang banyak itu dibikin satu. Jadi kayak misalnya dari pelangi itu kan ada warna merah, hijau, kuning, bla bla bla. Nah, nanti disendirikan. Nah, ya ampun. Kayak gini. Nah, kan dimasukin ini nih, ada di sini. Kalau kalian lihat di modul, itu disuruh scan dari, contohnya modul 11 ya, dari panjang gelombang 290 sampai 320. Nah, fungsinya itu buat mencari panjang gelombang maksimum. Setiap senyawa itu punya panjang gelombang maksimum yang beda-beda. Nah, terus contohnya di yang sebelah kanan ini, itu ketemu. Nah, ini ada di panjang gelombang 524 nanometer. Terus, gini, semakin pekat atau semakin tinggi konsentrasi dari senyawa yang lewat di sini itu, otomatis absorbansinya bakal semakin besar. Absorbansi ini menandakan berapa banyak sih intensitas cahaya yang terserap sama larutannya itu. Masih bisa dengar suaraku kan ya? Masih? Ya, screen sharing-nya putus. Masih ada nggak sih? Screen share-nya PPT. Nah, iya. Oke. Nah, terus setelah itu, intensitas cahaya yang itu kan bisa dihitung pakai rumus namanya rumus regresi linear. Terus kalau kalian lihat di modul itu ada namanya pembuatan kurva standar. Sebentar, tak tunjukin. Pembuatan kurva standar ini fungsinya nanti kalian kalau udah divisi kan ada yang R kuadrat, bilangan A sama bilangan B itu kan ya. Halo? Iya kok ada. Nah, itu nanti yang dipakai. Jadi Y sama dengan A plus BX. Nanti di Y itu kalian bisa masukin absorbansi,
di B-nya itu ya nilai B-nya, di A-nya nilai A-nya, X-nya itu nanti jadi konsentrasi. Nah, nanti perhitungannya bakal dijelasin sama James. Ini aku screen sharing-nya nggak bisa tertutup ya. Ya, kurang lebihnya begitu. Oke, aku tambahin sedikit ya untuk P11 sama 12 yang barusan Kak Jo jelasin. Oh, ini belum ditutup ya? Jonathan tidak bisa stop Iya, Pak. Kayaknya nggak bisa di-stop ini, Pak. share. Oh, nggak bisa. Iya. Komputer di Ya. desktop aja kok. Tadi waktu share screen, kan pakai Ya, Pak. tombol itu. Terus tombol itu dilihat lagi. Nah, itu. Tapi di sini munculnya seolah-olah itu kayak bukan saya yang share screen, Pak. Oh gitu. Iya. Dicoba saja, James. Saya Langsung share. nggak bisa share saya, Pak. Karena masih ada yang nge-share. Oh iya. Oh, sudah bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Ah, sudah bisa. Ya, silakan. Oh ya, udah muncul gambar ya? Ya, ini gambar ini merepresentasikan ya secara simpel aja. Jadi maksudnya tadi prinsip dasar itu seperti ini gini. Ada sumber cahaya, kemudian sampel kalian ada di sini. Baik sampel maupun blanko. Jadi sampel kalian di sini nanti ditembakkan cahaya itu menembus cahaya polikromatis ini nanti menembus prisma. Kemudian terurai seperti ini, nanti di sini ada monokromator. Nah, monokromator ini nanti memisahkan cahaya dengan panjang gelombang mana yang nantinya bakal diteruskan menuju sampel dan blanko-blanko kalian. Nah, itu nanti kalian setting sendiri di alatnya. Kamu mau pakai lambda berapa ini? Nah, kurang lebih, kalau ini kan simpelnya ya, lurus seperti ini ya. Kan nggak sesederhana itu. Nah, sorry. Nggak sesederhana itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau yang ada di dalam alat spektrofotometer yang ada di lab. Kalau ini yang di web ini beda merek ya, beda jenis spektronya. Kalau yang di lab itu Genesis Full S. Ya kurang lebih tapi seperti ini ya. Sumber cahaya di sini. Kemudian ada cermin juga. Ya, seperti ini. Nah, ini sampel kalian, blanko kalian di sini semua. Jadi kemudian cahaya monokromatis tadi diserap sama sampel kalian. Nanti yang terukur itu bisa absorbansi, bisa transmitansi, tergantung kalian mengaturnya apa. Tapi yang kita gunakan di praktikum modul kita ini P11, P12 itu hasil akhirnya kita pakai absorbansi. Nah, itu kurang lebih untuk menambahin tadi tentang penjelasan alatnya. Lalu kita ke perhitungannya dulu ya. Untuk P11 sama P12 itu perhitungannya sama cara mengolah datanya nanti. Aku ambil contoh ini P12 ya. Analit yang kalian pakai, senyawa yang kalian ukur kadarnya ini. Nanti kalian bedakan sendiri ya, P11 sama P12 itu ada UV, ada visible. Dan nanti kalian jelaskan juga kenapa senyawa analit jenis senyawa yang kalian ukur kadarnya kok kalau senyawa ini pakai UV, yang ini pakai vis itu kenapa? Itu nanti kalian bahas sendiri. Aku ambil contoh yang P12 ini. Yang kalian ukur kadarnya adalah senyawa ini.
Jadi pertama-tama kalian cari panjang gelombang maksimum yang tadi udah dijelasin sama Kak Jo. Setiap senyawa itu punya panjang gelombang maksimum yang berbeda-beda kan. Kenapa kalian perlu cari panjang gelombang maksimum? Karena nanti ketika kalian ingin mengukur kadar sampel kalian perlu mengukur kadar sampelnya pada lambda maksimum, karena di lambda itu tentu senyawa itu menyerap panjang gelombang cahaya itu paling maksimal. Nanti dibahas juga kenapa kayak gitu. Jadi nanti senyawa kalian itu kalian buat dalam dua konsentrasi, kemudian kalian ukur pada rentang panjang gelombang yang sesuai modul ya. Kalau P12 itu mulai rentang 500 sampai 530 dibacanya dengan interval 2 nanometer. Nah, kira-kira begini. Nanti dari data yang udah kalian dapat, kalian lihat pada lambda mana absorbansi si senyawa ini paling tinggi. Nah, itu adalah lambda maksimum. Nah, setelah kalian sudah dapat lambda maksimum, lanjut ke ini balik lagi ke PFD ya. Jadi karena ini jenis analisanya kualitatif, kalian itu perlu yang namanya kurva standar. Jadi ya, aku yakin kalian masih ingat lah ya, yang persamaan regresi linear itu kan. Jadi setelah kalian dapat lambda maksimumnya, senyawa yang sama lagi, kalian ukur lagi. Tapi kali ini, karena kalian membuat kurva standar, yang artinya, ya, konsentrasinya kalian tetapkan sendiri kan. Kalian membuat suatu rentang konsentrasi untuk nanti dijadikan sebuah standar. Nah, yang digunakan dalam modul ini ya sesuai modul P12 yang digunakan ini, rentangnya seperti ini. Kalian buat jadi konsentrasi sekian, sekian, sekian. Lalu kalian ukur absorbansinya senyawa ini pada konsentrasi-konsentrasi ini. Nah, yang kalian dapat nanti sekian-sekian lah. Nah, kalian udah dapat data-datanya, kalian hubungkan variabel konsentrasi sama variabel absorbansi, dihubungkan dalam suatu regresi linear tadi yang aku bilang. Nah, nanti yang muncul rumus ini lagi ya. X-nya yang mana ngerti sendiri ya. Udah fisika PFD udah belajar kan. Variabel bebasnya yang mana, yang terikat mana antara dua ini. Nanti cari nilai A, cari nilai B. Tapi jangan lupa koefisien determinasinya juga dicari. Yang nanti hasilnya kalian tahu kan kalau yang semakin baik itu yang gimana, yang semakin mendekati 1. Nah, kalau udah dicari R-nya, kalian udah punya kurva standar ya berarti. Nah, langsung kalian ke sampel. Nanti akan diberikan data sampel juga. Sampel ini FE ini maksudnya juga sama kok. Senyawa yang sama kok. Sampel kalian sama yang kalian gunakan buat semua ini, buat mencari panjang gelombang maksimum, membuat kurva standar sama kok senyawanya. Cuman bedanya di penentuan konsentrasi sampel ini, konsentrasi sampelnya nggak diketahui gitu ya. Ya jelas, tentu nggak diketahui. Dan kalian ukur langsung di spektrofotometer. Nah, nanti yang kalian dapatkan cuma absorbansi. Nah, konsentrasinya berapa? Lah, kalian punya persamaan yang tadi. Regresi linear. A, B udah kalian cari sebelumnya, udah dapat. Ya udah, tinggal aja masukin berapa. Berarti kalau tinggal dicari kan, tinggal dicari nilai X-nya berarti ya. Konsentrasi kan variabel bebas ya. Dia mempengaruhi absorbansi kan. Semakin tadi yang Kak Jo bilang, semakin tinggi konsentrasinya, absorbansi juga akan mengikuti kan, semakin tinggi juga, tapi ada rentangnya juga. Maksudnya berarti kalian juga perlu ngerti, maksudnya nggak serta-merta konsentrasinya tinggi-tinggi, absorbansi juga meningkat. Ada batasannya, itu juga kalian bahas. Jangan lupa. Kalian cari literaturnya gimana. Ada rentangnya juga.
Ya, kurang lebih seperti itu aja, sederhana doang sih. P11 sama P12 sama pengolahan datanya seperti itu. Udah jelas, teman-teman? Sudah jelas kah? Apa ada yang mau ditanya? Kalau secara angka-angkanya sih jelas sih. Secara angka-angkanya. Tapi yang tidak jelas apanya? Oke, baik, yang tidak jelas. sebenarnya sudah jelas semua sih. Cuma ya udah jelas semua sih. Yang lain mungkin ada yang mau ditanya? Oh, berarti untuk laporannya itu juga buat kurvanya itu. Ya, nanti kalian juga buat kurva, buat lampirannya. Sama lah kayak PFD. Kalian pernah buat laporan resmi PFD itu kayak gitu. Jadi buat pakai Microsoft Word. Jadi jangan lupa dikasih garis regresinya juga. Jadi titik-titiknya jangan dihubungin, titik-titiknya itu di sekitar garis regresi gitu, teman-teman. Oke, C. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau yang kalkulasi yang lainnya harus cari sendiri ya, kayak pH-metri, konduktometri, potentiometri ya. Oh, habis ini dijelasin, Audi. Oh, dijelasin. Oke. Iya, udah jelas semua berarti ya, yang P11, P12, udah ya? Semoga. Duh. Oke, kalau gitu lanjut ya ke P berapa? P8. Silakan P8. Jadi di P8 di pH-metri itu kan nanti awalnya kalian bakalan standarisasi larutan NaOH kan. Nah, nanti waktu itu kalian bakalan pas habis itu standarisasinya sih standarisasi biasa. Habis itu nanti waktu penentuan kadar asam oksalatnya itu kalian bakalan ngelakuin titrasi, tapi setiap kali kalian habis nambahin volume NaOH itu, kalian harus ngukur pH-nya. Jadi nanti kalian bikin tabel kayak gini. Nah, kalian itu nanti harus melakukan titrasi sampai terjadi lonjakan pH. Jadi kayak misalnya di contoh ini ada lonjakan pH waktu kalian menambahkan 10 mili NaOH ke 11 mili NaOH itu. Jadi nanti kalian misalnya udah ketemu lonjakan ini, kalian ulangi lagi titrasinya, nanti buat tabel kayak gini. Tapi nanti waktu titrasinya itu, kalian mulai dari, kayak misalnya kan yang di atas ini kan lonjakannya di volume 10 sama 11. Nanti kalian mulai titrasinya itu dari 9,5 sampai 11,5. Jadi nanti bakalan bikin tabel kayak gini. Ini nanti dicari delta pH, delta volume, terus P1 itu rata-rata volume, terus P2 itu juga rata-rata volume dari V1. Nanti perhitungannya kayak gini. Terus habis itu untuk perhitungan lainnya itu, oh nanti ada grafik. Jadi grafik ini kalian harus bikin nantinya. Jadi total ada 3 grafik. Yang pertama itu grafik yang satu ini itu punyanya volume NaOH sama pH yang biasa. Terus nanti yang grafik kedua itu punyanya delta pH sama
rata-rata volume yang pertama. Nanti yang turunan kedua itu delta pH per delta volume sama rata-rata volume yang kedua. Nanti dari perhitungan itu kalian di hasil akhir di yang sini itu bakalan ketemu ada jarak yang jumlahnya itu beda jauh gitu loh. Kayak misalnya di data itu ada yang ini 87,2 sama minus 36,5. Itu kan yang paling jauh. Jadi nanti 87,2 itu kalian pakai jadi Y1, yang minus 36,5 itu dipakai jadi Y2. Nanti X-nya itu pakai rata-rata volume yang kedua. Oke, aku lanjutin. Nanti kalau misalnya udah dapet Y1, Y2, X1, X2-nya, kalian masukin ke persamaan yang biasanya yang ini. Terus nanti di situ Y-nya itu pakai 0. Nanti bakalan ketemu X, X-nya itu jadi volume NaOH. Nah, dari volume NaOH yang kalian dapat itu, kalian masukin ke rumus yang biasanya yang N1V1, N2V2. Nanti kalian bakalan ketemu konsentrasi dari asam oksalat itu. Udah sih, kalau dari P8 kayak gitu perhitungannya. Apa ada yang nggak jelas? Mau nanya, C. Halo? Ya, tadi yang di slide sebelumnya yang delta V tadi ada kan 9,5, 9,6 tuh. Yang ini ada V1 9,55 ini itu dari mana ya? Itu rata-rata kan? 9,5 tambah 9,6 dibagi 2. Oh, jadi ini hasil V1 ini hasil rata-ratanya. V1 itu rata-rata dari volume NaOH yang awal. Nah, nanti ada V2. V2 itu rata-rata dari V1 itu. Dari V1 dua data sebelumnya masuk ke situ gitu. Oh alah, ya. Oke, masih C. Ada pertanyaan lagi? Loh, C, nanti waktu kita membuat laporan itu, kita dapat datanya ini atau gimana? Kita cuma dapat volume NaOH, terus kita ngitung sendiri atau gimana? Nanti tak kasih datanya cuma yang volume sama pH. Nanti hitungan yang ini, yang dari delta pH, seterusnya itu nanti kalian hitung sendiri. C, mau nanya lagi, C. Yang untuk yang volumenya yang deket-deket ini pasti dikasih juga apa ini datanya pH-nya juga berapa. Tapi yang belakang kan pasti tinggal ngitung. Tapi yang volumenya tiba-tiba terjadi lonjakan itu juga dikasih nantinya. Iya, nanti juga tak kasih. Oh, jadi dikasih data yang normal sebelum tiba-tiba lonjakan sama transisi lonjakan ini yang volumenya pendek-pendek ini ya, C. Iya, Oke, C, masih C. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah jelas? Udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Cukup jelas.
Kalau udah jelas lanjut ke konduktometri. Betul ya? Jadi di kondukto ini, sebentar. Di kondukto, kan sampel kalian adalah asam oksalat. Nanti kalian mentitrasi asam oksalat ini dengan NaOH. Nah, pertama kali itu kalian mentitrasi dengan penambahan NaOH-nya itu setiap 1 mili. Setiap 1 mili kalian mengukur konduktivitasnya dengan konduktometer. Jadi misalnya, kan ini sebelum diukur. Jadi penambahan NaOH awalnya 0. Sebelum diukur adalah segini konduktivitasnya. Terus penambahan 1 mili diukur lagi, konduktivitasnya segini. Ditambahkan 1 mili lagi, segini. Sampai kurang lebih terjadi seperti pH-metri lonjakan. Tapi bedanya di sini lonjakan. Kenapa kok? Tapi kalau kita lihat grafiknya aja, kan naik terus kan, 1,9. Kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari konduktivitasnya. Kita cari dulu delta konduktivitasnya, kemudian kita lihat, ini seharusnya dari 4,3, 7,4, ini kan naik terus. 8,5, 8,8. Kok tiba-tiba turun di sini? Nah, berarti patahannya ada di sekitar volume NaOH 10, 11, atau 12 di sekitar ini. Karena di sekitar ini kita mentitrasinya dengan volume NaOH 0,1 mili itu di sekitar volume 10,5 sampai 12,5. Sebentar ya. Macet ya. Jadi kecoh. Iya.
Halo, halo, kedengeran? Kedengeran, Ji. Oke. Tadi aku sampai mana ya yang putus-putus? Data konduktivitas. Jadi mulai penghitungan jarak dekat. Yang mulai penghitungan jarak dekat antara 10 sampai 11 ml. Oh ya. Jadi nah, ini perhitungan yang dengan rentang volume NaOH-nya itu 0,1 mili. Jadi kalian tambahkan 0,1 mili, kemudian diukur setiap 0,1 mili NaOH-nya. Terus kalian lihatnya itu dari konduktivitasnya bisa kalau ini. Karena dia di sini itu dari 143,6 terus turun jadi 142,1. Padahal awalnya ini kan naik terus. Terus tiba-tiba turun. Setelah turun naik lagi 145,1. Kalian bisa bayangkan kalau dibikin jadi grafik akan jadi seperti patahan. Karena turun sebentar terus langsung naik lagi. Atau juga bisa dilihat dari delta konduktivitasnya. Tak gambare wae. Iki. Mute. Bukan. Apa tak kene? Iki. Iya. Iki lah start video. Iya. Gambare wae. Oh. Padahal kalau sing nyentang itu. Dari yang 0,1, yang volume NaOH-nya 0,1. Jadi ketika kalian tambahin volume NaOH-nya 0,1, kemudian kalian ukur, terus tambah lagi 0,1, kalian ukur lagi konduktivitasnya. Akan dapat data seperti ini. Akan naik terus sampai di suatu titik kalian turun sekali, kemudian naik kembali. Kalau kalian gambarkan dalam bentuk grafik, ini akan menjadi seperti patahan. Nah, di sini nih, dua volume ini yang akan kalian rata-rata kemudian. 11,6 sama 11,7. Nah, rata-rata dari 11,6 sama 11,7 ini akan jadi volume NaOH kalian. Kalian sudah dapat
volume NaOH-nya, kemudian akan dimasukkan ke perhitungan seperti biasa. N sampel kali V sampel sama dengan V titran kali N titran. Titrannya kan NaOH ini titrannya. Gitu. Nah, terus nanti kalian juga harus buat dua grafik ya. Grafik tabel ini sama grafik tabel yang ini. Nah, contoh grafik yang tabel pertama ini, tabel pertama kan yang 1 mili, itu kayak gini. Contohnya. Jadi pertama itu kan kalian turun dulu. Konduktivitasnya itu awalnya tinggi, kemudian turun sampai titik terendah sesuai grafiknya ini. Kemudian naik kembali. Nah, waktu naik kembali ini harusnya ada patahan. Patahan yang turun sedikit kemudian naik kembali. Nah, patahan itu kan tadi di antara 11,6 sama 11,7. Tapi kalau di grafik yang 1 mili ini tidak terlihat. Jadi kalian harus buat grafik yang 0,1 untuk memperlihatkan patahannya. Ada pertanyaan? Iya, ini sudah selesai semua metodenya. Potentiometri. Potentiometri belum. Ya. Iya. Jadi potensio itu hitungannya itu benernya sama persis sama pH, tapi setabel-tabelnya juga sama, tapi bentar. Aku share screen aja. Tapi semua yang pH di sini itu diganti sama E gitu. Huruf E atau potensial. Terus tabel 2-nya juga sama. Semuanya diganti sama huruf E semua. Terus untuk masuk ke persamaan garisnya itu ngambil dari turunan kedua. Nah, itu ralat sedikit ya. Grafik yang paling ketiga itu tadi yang Vanes ajarin tadi. Y-nya kan awalnya ini. Ya, terus Y-nya itu sebenarnya yang kayak begini. Gitu. Kalau X-nya tetap. Tuh. Mungkin ada pertanyaan? C, mau nanya C. Iya. Loh, bukannya potensiometri itu pakai ada satuan apa ini kayak aliran apa ini voltnya ya C. Kok jadinya katanya? Iya, itu satuannya, tapi kamu kalau tulis di tabelnya tetap kayak huruf E gitu. E kan cuma lambang gitu. Satuannya tetap volt. Oke. Walah, ya, oke, C. Masih C. Iya. Oh iya, satu nanya lagi, C. Iya. Ini sebenarnya untuk semua, ini kayak untuk ke semua laporannya sih. Kan, itu nanti hasil kan kita kan harus dicari error juga kan, C? Error. Iya. Kalau modulku mungkin ngikuti yang aku share nanti ya. Gitu. Jadi nanti apa sih hasil teorinya nanti juga bakal di-share juga ya, C ya? Hasil teori sama hasil apa nih untuk cari errornya ya, C ya? Iya. Oke, C, masih C.
Ya, sudah tuntas ini ya Iya, modulnya Pak, mestinya. Iya. sama perhitungannya ya. Ya, sudah. Nah, tadi yang sering tanya ini siapa namanya? Audi. Siapa Bu? Audi. Audi. Iya. Ya, Audi ya. Halo Audi. Halo Pak. Iya Pak. Ya, Audi ya. Sudah mengerti semua ya. Jadi Iya Pak. kalau ya detail perhitungan tentu nanti bisa dilihat gitu ya. Kan juga ada contoh-contoh yang bisa dilihat juga. Contoh-contoh pengerjaan ya toh. Biasanya Iya. mahasiswa bisa lihat dari apa report sebelumnya misalnya seperti itu. Nah, sehingga saya kira tadi memang kalau detailnya mungkin belum terlalu bisa membayangkan ya satu persatu. Walaupun mungkin secara umum bisa ditangkap, tetapi satu persatu kan itu perlu untuk contoh realnya, gitu ya. Iya. Nah, tetapi ya paling tidak apa sekarang tahu gitu ya. Jadi ini ada apa potensiometri, ada pH-metri, ada konduktometri, ada spektrofotometri. Semuanya dipakai dalam rangka untuk menentukan kadar dalam hal ini kan. Jadi nanti ada yang melibatkan larutan standar seperti spektrofotometri. Nanti kalau apa pH-metri sama konduktometri itu memang tidak ada larutan standarnya. Ya. Maksudnya larutan standar yang untuk patokan. Tidak seperti itu ya, tetapi memakainya adalah larutan standar sekunder seperti titrasi. Nah, kalau spektrofotometri itu memang membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Nah, yang ini nanti ada, karena prinsip dari titrasi konduktometri dan titrasi potensio pH-metri itu adalah titrasi ya. Nah, sehingga dia standarnya adalah berupa larutan baku sekunder. Yang kadarnya juga ditentukan berdasarkan standarisasi. Gitu, nanti dalam prakteknya begitu. Jadi waktu nanti diberi data sama asdosnya, nah nanti kalian akan tahu, oh ini larutan baku sekunder. Ya, kemudian sampelnya ditentukan berdasarkan rumus yang sudah kalian pernah kerjakan waktu titrasi yang lalu. Itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu Chandra mungkin ada yang perlu ditambahkan. Oke, makasih Pak. Cukup Pak, sudah. Cukup ya? Iya. Iya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke asdosnya, bisa langsung ke dosennya, itu menghubungi. Kalau ada kesempatan ini Anda tidak bisa, istilahnya belum ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke asdosnya masing-masing atau ke dosennya. Bisa saya Pak Ciko. Masih ada asdos? Bagaimana? Asdos sudah selesai kah? Sudah. Oh, ya, praktikan ada? Misi masih ada pertanyaan lagi? Untuk jurnal sama laporan ketentuannya sama seperti yang kemarin sebelum UTS. Ketentuannya. Boleh diketik. Ya, tapi ini kan ada pretestnya. Kan ada pretestnya berarti
apakah tidak kembali seperti dulu, Pak Ciko? Gimana, Bu? Karena presentasinya ini kan ada pretestnya kembali. Yang ke-6 itu tidak ada. Ini kan ada pretest. Oh, Berarti waktu disusun schedule-nya yang instrumen ini tidak ada pretest gitu loh. ada, Pak. Oh, ada. Kayaknya ada. Makanya itu tetap diadakan aja via ULS itu. Ya. Iya. Seperti praktikum bioklim. Iya. Iya, nanti tentu persentasenya bisa sedikit dimodifikasi ya, karena kan tidak ada kerja praktikumnya. Tidak ada kerja, betul. Ya. Nanti kita bicarakan. Iya. Iya, Bu Chandra. Kalau tidak ada yang lain, ini ada yang mau ngomong kah? Misi, mau Tidak tanya untuk... Halo. Ya, Halo. silakan. Mau tanya untuk pretestnya itu, waktunya apakah seperti kayak dulu ya? Jadi 8 menit untuk mengerjakan 3 soal. Iya, cukup ke 10 menit maksimal. Atau gini, Bu, 8 menit itu cukup. Ya, jadi gini, Bu, waktu saya dulu mengerjakan itu, kan karena internet saya kan juga di tempat saya itu jelek, jadinya waktu pengerjaan belum sampai saya selesai mengerjakan langsung ketutup, Bu. Apakah untuk batas pengerjaannya itu bisa ditambah lagi nggak, Bu? Tapi untuk pengerjaan soalnya itu tetap 8 menit gitu. Mengirimnya saja Kak yang bermasalah? Iya, sama pengerjaannya. Kok misalnya dibatasi kayak langsung dari jam 12.00 sampai jam 12.08 langsung selesai, itu nanti takutnya ada anak barusan bisa masuk, terus cuma bisa ngerjain 1 menit langsung mati, Bu. Gimana Pak Cika? Iya. Jadi pada dasarnya mengikuti waktu yang disediakan gitu aja. Nah, kalau misalnya ada kesulitan, permasalahan dalam hal koneksi, ya, mungkin juga ada problem, ya silakan menghubungilah. Jadi kita juga tidak langsung menutup, wah ini sudah tidak bisa diterima, ya enggak. Karena kita juga menyadari bisa ada problem-problem yang terjadi. Yang penting diberitahukan gitu aja. Ya. Beritahukan saja kepada asdosnya, oh ini saya punya masalah ini gitu. Jadi supaya tahu. Gitu. Tapi enggak usah khawatir karena kalau memang ada gangguan di jaringan internet ya itu sesuatu yang di luar kendali. Makasih Pak, Bu. Ya. Adakah yang lain mungkin para praktikan? Tidak ada. Oh. Ya, silakan Bu Chandra, kalau tidak ada mungkin bisa ditutup ya. Halo Bu Chandra. Ya, halo, yang lain bisa dengar saya? Dengar, Pak. Ya. Dengar, Pak. Rupanya Bu Chandra ada persoalan koneksi internet ya. Iya sudah.
Jadi kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita segera akhiri meeting kita. Jadi kalau ada sesuatu yang diperlukan para praktikan, jangan segan-segan untuk menghubungi asdos atau dosen ya. Karena kita mau supaya pada masa ini pun mahasiswa juga belajar yang kurang dipahami itu juga supaya bisa dimengerti. Gitu ya. Ya memang ini keadaan yang tidak ideal. Tetapi kita memberikan kesempatan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait ya. Asdos tentu akan banyak membantu dalam hal teknis-teknis yang seperti itu. Gitu ya. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, kita akhiri meeting kita hari ini. Selamat sore.